Wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang nggak ngerti, mungkin bisa dicatat dulu. Wah, kayak ini apaan sih? Ya Allah gitu ya. Terus bisa nanyanya bisa nanti nanya, tapi aku akan lebih senang kalau nanyanya pakai speaker. Jadi nggak di kolom chat sebenarnya kalau misalnya pengen nanya. Supaya aku bisa ngegali aja, kan bukan masalah ya, perjalanan hidup orang-orang kan beda-beda gitu. Kalau cuma di chat doang aku tuh belum kebayang kenapa bertanya hal seperti itu gitu loh. Jadi bisa aku gali gitu. Jadi kalau misalnya pengen nanya, siapkan diri untuk mengeluarkan suara nanti ya, supaya aku bisa tahu kalian. Bahkan lebih enaknya kalau mukanya kelihatan. Jadi aku bisa interaksi ngelihat muka manusia gitu, bukan muka foto sebenarnya. Oke, sekarang kalau yang telat biarkanlah telat. Itu mereka aja. Sekarang kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kabar hatinya bagaimana? Ini aku nanya bukan kabar doang ya, kabar hatinya tuh bagaimana? Nih, hati. Gimana kabarnya? Baik nggak? Atau sedang ini internet aku yang internet siapa sih yang kalian? Halo, kedengeran nggak sih? Tadi sempat hilang sih Teh Iya, sebentar. tadi sempat hilang Teh. Oke, coba aku sebentar. Oke. Udah balik lagi belum ya aku ya? Ini udah balik belum ya? Kalian gerak gak ya? Halo? Kak. Suaranya udah Teh. Cuma gambarnya aja agak-agak putus gitu. Sekarang gimana? Masih putus gak? Sudah bagus Teh. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba putus, bilang aja ya. Biar aku nggak ngomong sendiri. Maksudnya nanti langsung Kak Teh putus gitu. Biar aku sadar gitu ya. Soalnya kan Iya aku Teh. nggak nyadar. Oke. Sekarang kita mulai tentang self love. Pembahasannya. Ada beberapa materi baru yang aku taruh di sini yang mungkin belum pernah aku jelasin di tempat lain. Ya semoga bisa membantu teman-teman materinya. Ada beberapa yang sudah sering, tapi ada tambahan yang mungkin baru gitu. Jadi self love. Nah, kenapa sih menurut Fani kenapa kita perlu mencintai? Kenapa self love itu penting? Tadi udah dijelasin ya. Tapi bisa dijelasin lagi ya kenapa sih self love itu penting buat diri kita? Wah, kalau nggak ada self love emang kenapa? Kalau misalnya menurut Ana sih Teh, kalau misalnya self love itu kan kita mencintai diri kita. Jadi kalau kita nggak cinta sama diri kita, bagaimana kita bisa mensyukuri gitu nikmat-nikmat Allah yang lain. Kalau misalnya kan rasa cinta itu merupakan salah satu rasa syukur gitu Teh. Oke. Oh, ini sudut pandang yang menarik. Wow. Oke, berarti kenapa kita perlu self love ternyata itu jadi bisa membantu kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih gitu ya. Iya. Menurut kami gitu. Itu benar juga. Hal itu salah satunya seperti itu. Terus mari kita bahas dari sudut pandang Islam dulu dari surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dari surat ini yang aku diajarkan adalah ternyata Allah tuh pengen kita menyelamatkan diri kita dulu baru nyelamatin keluarga. Jadi sebelum kita meminta orang lain berubah atau minta orang lain untuk jadi lebih baik, which is perubahan orang lain itu bukan di dalam kontrolnya kita, maka Allah minta kita tuh menyelamatkan diri kita dulu. Yang mungkin kalau bahasa sekarang tuh ya bisa jadi dengan self love gitu ya. Jadi teman-teman di dalam Quran itu juga sudah dijelaskan bahwa oke, dirimu dulu ya yang diselamatin.
Ini dalam Al-Quran. Nah, kalau dari panduan dalam pesawat, kalau udah pernah naik pesawat, ini kan panduannya gini, save yourself first. Apa tuh instruksinya? Pakai terlebih dahulu masker oksigennya untuk diri sendiri, lalu kemudian dapat memasangkan masker oksigennya untuk orang lain. Jadi bukan orang lain dulu yang dipasangin, kita dulu yang diselamatin gitu. Apakah dengan apakah dengan kita belum bisa love yourself tadi kita tidak boleh berbagi sama orang lain kan gitu ya, ada pertanyaannya, bisa nggak sih kalau kita belum cinta sama diri kita sendiri terus kita belum boleh dong nolongin orang gitu, karena kan kita belum punya, kalau ada bahasa yang bilang kita belum punya stok cinta di dalam diri kita, terus gimana cara ngebagiinnya kan gitu kan, nggak ada stoknya atau stoknya kurang, itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya intinya itu adalah balance aja. Jadi bahkan gini loh, ada beberapa orang yang dia akan penuh cinta, mulai bertambah cintanya ketika dia berbagi sama orang lain. Kan ada yang kayak gitu ya, misalnya ketika dia berusaha bantu, terus orang lain terbantu, dia ngerasa, oh ternyata aku bermanfaat ya, ternyata diri aku yang kayak gini. Itu kan nambah kan self love-nya sebenarnya. Ada tipe-tipe yang kayak gitu. Tapi balance juga, maksudnya ketika diri ini memang tidak bisa membantu orang, atau diri ini lagi pengen sendiri, kita juga harus paham gitu. Kita perlu paham bahwa oh sekarang belum saatnya nih, aduh sekarang belum bisa nih posting-posting yang misalnya kita suka berbagi di media sosial gitu ya, ini kayaknya aku udah lagi capek banget gak bisa berbagi hari ini, ya udah gitu, kita tahu, kita balance aja gitu. Nah terus jadi 6 apa tadi aku nulisnya berapa ya, atau hari ini iya ayat 6. Ini apa sih yang di chat itu maksudnya? Lupa teh beliau. Jadi mau nanya ayat berapa gitu. Oh, tadi ayat 6. Tadi ayat 6, ayat 6. Oh iya ya, ayat 6, sister. Gitu. Jadi save yourself first tadi dan kalau misalnya mau nolong orang lain boleh juga tadi, tapi kita tahu batasan diri kita. Kalau lagi capek, belum bisa nolong ya sudah. Berarti kan kita lagi butuh untuk mengisi diri kita dengan cinta gitu. Jadi jangan dipaksain. Jadi kita tahu batasan dirinya seperti apa gitu. Jadi gini nih. Jadi self love itu nggak di atas nih ya, itu tuh nggak egois gitu. Tapi itu kita tuh nggak bisa seutuhnya cinta sama yang lain kalau kita nggak kenal sama diri sendiri. Jadi bukan berarti kita nggak punya merasa belum self love terus akhirnya kita nggak bisa berbagi sama orang lain. Bisa, cuma akan lebih full kalau misalnya kita punya cinta di dalam diri kita yang luber-luber gitu loh, Fani. Jadi kalau misalnya udah luber-luber itu kan, ini mau dikasih ke siapa nih? Ini udah luber nih, ini udah penuh gitu loh. Jadi kan lebih gampang. Jadi dia akan fokus untuk ngasih ke banyak orang karena cintanya luber itu, jadi dia nggak peduli nih orang lain balas cinta lagi nggak ke gue gitu, karena emang dia udah full aja dalam dirinya sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen sekalian, maksudnya balance aja, maksudnya kalau sesekali bantuin orang, sesekali ke diri sendiri itu juga boleh gitu. Karena ya tadi setiap orang punya perjalanan hidup yang beda-beda, ada orang-orang yang dia akan merasa full bertambah self love-nya ketika dia membantu orang lain, sehingga ketika melihat orang lain terbantu dia makin cinta sama dirinya sendiri karena oh ternyata aku masih bermanfaat ya buat orang, ada yang kayak gitu kan, jadi nggak masalah. Jadi dengan self love tuh kita jadi tahu nih, kita dapat menyayangi diri sendiri, kita tahu apa yang kita butuhin. Jadi maksudnya yang kita tahu apa yang kita butuhin adalah aku tahu kapan ngebantu orang, aku tahu kapan waktunya udah aku diem dulu dari diri sendiri, aku butuh me time deh. Jadi kita tahu tuh kapan batasan-batasan diri sendiri. Terus dapat memberikan cinta kepada orang lain lebih besar karena diri ini sudah tidak lagi kekurangan cinta. Jadi nggak kekurangan. Kalau misalnya kurang banget, yang ada kita menuntut orang lain untuk cinta sama kita. Ketika kita udah mulai nuntut kayak gitu tuh, berarti itu kayak alarm aja, wah kayaknya gue kekurangan nih, perlu ngapain, misalnya perlu me time, perlu apa, sehingga self love-nya makin penuh. Jadi kita fokusnya ngebagi-bagiin gitu self love-nya karena kepenuhan, bukan karena kekurangan minta mulu. Kan biasanya gitu ya, kalau kurang tuh ya minta gitu. Kamu harus cinta sama aku dong. Kamu nggak ngebales sih ya, kayak gitu tuh. Karena self love-nya itu pertanda bahwa self love kita tuh kurang gitu. Jadi kita udah tahu alarmnya nih. Oh, ini alarmnya kalau aku kebanyakan atau kekurangan atau kapan butuh ngebantuin orang, itu udah mulai paham tuh alarmnya seperti apa kan. Nah, terus ada self talk itu ada 2 ya kan. Yang paling sering itu orang ngebicarain self talk positif, ya nggak sih Fani? Itu udah kayak udah sering banget tuh di media sosial. Kita tuh harus self talk positif. Tahu nggak self talk positif itu apa? Fani tahu nggak self talk positif itu apa? Kayak ngomong ke diri sendiri tentang hal-hal yang positif mungkin deh. Contoh kalimatnya kayak gimana? Tahu nggak? Kamu tuh bisa, pasti bisa ngelakuin hal kayak gitu. Ya, itu betul. Maksudnya kita ngomong ke diri sendiri, aku bisa, hari ini hari yang menyenangkan. Itu self-talk positif kan, self-talk itu adalah ngobrol sama diri sendiri, kalau kalian pernah dengar. Ngobrol sama diri sendiri itu bahasa lainnya adalah self-talk. Nah, ada lagi yang kedua yang jarang dibahas.
Itu self talk negatif justru. Itu jarang dibahas tuh self talk negatif. Apa tuh? Alhamdulillah. Ya hamukallah. Ya hamukillah. Dari siapa yang bersin? Alhamdulillah. Terus self talk negatif itu contohnya adalah gini. Ya aku tuh emang pemalas orangnya. Nah, itu self talk negatif tuh. Terus misalnya susah banget nggak bisa ya self talk negatif. Kenapa? Karena ngomongnya ke diri sendiri kan. Jadi kalimat-kalimat itu siapa sih yang dari tadi bersin? Jadi kalimat-kalimat yang itu diucapkan ke diri sendiri tapi negatif. Itu self talk negatif namanya. Tuh, apalagi yang paling jadi gini, ketika kalian bangun tidur, ngomongnya itu udah negatif, itu berpengaruh ke keseharian sehari ke depan. Maksudnya seharian ini kalian ngapain? Misalnya baru bangun tidur udah bilang, "Duh, kayaknya hari ini berat deh." Nanti seharian penuh kalian akan merasa hari itu berat. Jadi hati-hati ya, bangun tidur itu sama sebelum tidur itu penting banget. Karena itu mempengaruhi seharian itu kalian kenapa gitu. Apalagi kalau yang udah pada punya anak, ini udah ada yang punya anak belum sih? Fani, mungkin udah ada. Udah ada Teh. Ya, itu hati-hati kalau punya anak nih, misalnya seharian udah dibawa happy, misalnya dibawa ke kebun binatang, terus dibawa kita main-main sama anak kita, nah pas tidur sebelum tidur karena dia nggak tidur dimarahin. Kamu kenapa nggak tidur gitu ya. Sebelum tidur dimarahin, nanti yang di kepala anak itu adalah hari ini adalah menyebalkan, bukan menyenangkan. Menyenangkannya itu hilang, karena sebelum tidur itu adalah memorinya, justru memori terakhirnya. Jadi sebelum tidur jangan dimarahin, karena memori yang seharian penuh itu hilang gara-gara sebelum tidur itu. Dan memori buruk itu melekat lebih kuat 3 kali lebih kuat daripada memori yang baik gitu. Jadi hati-hati. Jadi sebelum tidur sama bangun tidur itu self talk-nya positif gitu. Coba teman-teman tinggal bayangin aja, tinggal pikirkan aja tadi dari bangun tidur sampai jam segini nih, berapa self talk negatif yang keluar gitu. Banyakan self talk negatif atau self talk positif, itu aja. Nah, itu mempengaruhi keseharian dari bangun tidur sampai malam lagi gitu. Dari pikiran kita aja gitu. Tuh segitu pentingnya gitu. Nah, ini urutannya tuh kayak gini nih ya. Nasib ditentukan oleh habit. Habit itu ditentukan oleh mind. Jadi ini tuh berkesinambungan. Nasib kita itu ditentukan dari kebiasaan kita ditentukan dari isi kepala kita gitu. Nah, terus alurnya tuh kayak gini. Jadi kalau nasibmu itu ingin menjadi penghuni surga, maka habitnya, kebiasaan yang dilakukan adalah kebiasaan penghuni surga. Mindsetnya di kepala adalah mindset penghuni surga gitu. Atau contoh lainnya, di masa tuanya ingin nasibnya sukses, maka habitnya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Mindsetnya adalah mindset orang-orang sukses gitu. Jadi itu berkesinambungan tuh. Aku kedengeran kan suaranya kayak nggak putus-putus kan, Fani? Kedengeran, Mbak. Kedengeran, Mbak. Kedengaran. Oke, aku kirain tadi Fani itu mukanya kayak kedengeran nggak sih? Jadi aku pikir aku nggak kedengeran. Enggak kedengeran Teh. Oke, jadi apa yang dipikirkan membentuk habit menjadi nasib. Nah, sekarang terputus Teh. Oke. Sekarang udah belum? Udah. Sekarang udah. Oke. Semoga nggak putus. Jadi apa yang dipikirkan membentuk gitu. Teman, ini tuh berkesinambungan, apalagi kalau nanti ada pertanyaan, kok aku kayaknya aku sia-sia hidupnya, itu hati-hati. Bisa jadi karena tadi yang kita pikirkan. Nanti aku ajarin lagi kenapa. Nah, habit apa dalam bukunya atau itu adalah bahwa habit itu adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler dan biasanya otomatis gitu kan. Disiplin gitu ngelakuin itu habit kayak tadi itu. Supaya menjadi habit itu gimana? Pertama, lakukan dari yang paling mudah. Teman-teman kalau pengen membuat suatu perubahan dalam diri, lakukan yang mudah dulu. Jadi, kalau buat rencana tuh jangan terlalu rumit gitu. Terlalu susah. Kedua, ada triggernya, ada pemicunya. Jadi kalau ingin terbiasa olahraga, di sekeliling kita perlu banyak hal yang berhubungan dengan olahraga. Misalnya ada dumbbell di kamar, ada 3 dumbbell, terus ada kita sekeliling-kelilingnya tuh pokoknya berkaitan dengan olahraga. Atau kalau misalnya pengen ngomongnya positif, maka cari emang hal-hal yang positif di sekeliling kita gitu, biar bisa jadi kebiasaan gitu.
atau bergaul sama teman-teman yang dia ngomongnya tuh yang positif dan nggak negatif terus gitu. Terus kalau punya rencana jangan terlalu banyak, maksimal 3 aja. Kalau banyak kan bisa jadi nggak dilakuin semuanya karena kita udah kelihatannya udah capek, aduh banyak banget ya kerjaan aku hari ini gitu. Jadi untuk jadi habit itu latihannya tuh gini caranya. Nah terus mind dan habit itu berita baiknya adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi kita ini sekarang fokus sama sesuatu yang bisa kita kontrol aja kan. Jadi mind and habit itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi bisa. Jadi teman itu aku orangnya agak audio visual audio. Jadi kalau kedengeran suara dikit jadi ini bingung. Jadi mind and habit itu adalah sesuatu yang bisa dikontrol, teman-teman. Yang aku pengen ajarin sekarang itu adalah fokus sama sesuatu yang bisa dikontrol. Pikiran orang lain tuh nggak bisa kita kontrol, tapi pikiran kita sendiri bisa dikontrol gitu. Jadi fokusnya gitu ya. Nah ini nih pasti Fani pernah lihat gambar ini nggak sih? Pernah nggak? Pernah Teh. Ini ngomongin apa coba? Kayak yang terlihat tuh sedikit dibandingkan apa yang ada di dalam diri kita tuh sebenarnya. Nah, biasanya kan kita ngomongnya tentang conscious mind, alam sadar gitu kan ya. Yang atas tuh yang alam sadar kita, terus yang bawah unconscious mind. Biasanya kan alam bawah sadar maksudnya yang biasanya yang dibahas cuma ini doang kan, 2 ini doang nih. Tapi sebenarnya aku dapat ilmu yang baru itu dari law of attraction ya. Yang ketiga itu adalah enggak gini dulu. Ini ada namanya critical factor. Fanny, ini agak serius dikit ya. Critical factor itu adalah pembatas diri antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Ini maksudnya tuh kayak gimana? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kan semua ini ada data ya, kayak misalnya baju warna hitam, aku pinter, dia nggak pinter, itu tuh kan data yang masuk kan. Nah kita itu yang berhak untuk memutuskan bahwa dia boleh masuk ke alam bawah sadar kita atau enggak. Misalnya contoh, kamu tuh kalau misalnya punya pengen nikah tuh calonnya tuh jangan susah-susah syaratnya, ntar kamu nggak laku-laku loh. Itu kan data kan, ya kan Fanny, itu data. Iya. Nah critical factor tuh ini datanya masuk di sini nih, kita yang nentuin ini masukin ke alam bawah sadar atau kita buang, kayak nggak susah gitu. Nah kita yang nentuin. Kalau contohnya akhirnya menerima masuk ke alam bawah sadar, jadi alam bawah sadar kita tuh berperan sangat besar di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau kita masukin tuh adalah dengan kita ngomong kayak gini, oh iya bener juga, kayaknya keberatan. Nah itu masuk tuh ke alam bawah sadar tuh. Makanya nanti hati-hati kalau kita bilang berat, nanti kita akan merasa pernikahan tuh berat. Maksudnya karena ngomongnya berat, susah gitu. Karena di kepala tuh gitu. Awalnya kita yang nentuin loh, di sini loh. Datanya masuk terus kita mengiyakan atau enggak. Nah kalau misalnya enggak tuh kita bisa ngomong kayak gini, enggak, bukan enggak ada, belum nemu aja. Itu namanya kita tolak gitu. Kebayang nggak maksudnya? Gitu. Jadi kita yang nentuin mau itu data yang masuk, mau ditolak, mau diterima. Kita tuh yang nentuin. Dari data-data yang banyak. Jadi tuh unconscious mind itu adalah kumpulan data-data yang ada dalam kehidupan kita dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah kalau kita dari dulu itu adalah selalu menerimanya adalah kata-katanya aku nggak pinter, aku nggak bisa, maka yang namanya alam itu kayak gini nih aturnya. Jadi Allah itu membuat sistem di dunia ini adalah sistem yang kayak gini ya. Namanya hukum alam. Jadi kayak misalnya kita terbuat dari apa, Fanny? Tanah. Terus aku tanah, kamu tanah, bisa ngobrol ya nggak sih? Ini kan kita takut tanah, kamu tanah, itu kan bisa ngobrol. Nah tanah juga, tanah aslinya itu bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Itu namanya hukum alam tuh begitu. Makanya kenapa sih kayak entar alam melakukan ini loh, itu sistem yang Allah buat gitu. Jadi bukan ternyata alam bergerak sendiri, Allah membuat sistem seperti itu. Jadi kenapa makanya kalau kita sholat bagusnya pindah-pindah kan, biar tanah itu menjadi saksi bahwa kita sholat itu di mana-mana di dalam rumah kita, nggak cuma di kamar doang gitu. Nah sama kalau kita bilang sama diri kita sendiri bahwa aku tuh nggak pinter, aku tuh nggak cerdas, aku tuh nggak pantas, itu tuh direkam sama alam tuh. Nanti ketika dia udah direkam sama mereka di broadcast, maka yang datang adalah orang-orang yang begitu. Misalnya kalau kita nggak percaya bahwa ada laki-laki baik di dunia ini, yang datang adalah laki-laki yang jelek semua. Karena kan itu kerekam. Nah itu udah gitu masuk ke alam bawah sadar kan. Jadi alam bawah sadar itu bisa masuk itu katanya terbuka ketika kita lagi berdoa, ketika kita lagi khusyuk, ketika kita lagi sholat, itu tuh terbuka tuh ketika kita mau tidur. Nah ketika kita berdoa, makanya doanya yang positif. Nah masalahnya jadi tidak masuk ke alam bawah sadar ketika kita udah berdoa ada kata-kata kayak gini, bisa nggak ya dikabulin? Nah itu nggak jadi masuk gitu, Fanny. Karena itu jadinya bukan masuk ke alfa, naik lagi ke atas, jadi mikir lagi gitu.
Makanya maksudnya itu kita serahkan doa kita ke Allah itu adalah gini, ketika sudah doa, ya udah terserah Allah dikabulinnya kapan. Itu maksudnya. Biar bukan mendikte Allah, mendikte itu kalau aku maunya dikabulinnya segini, bukan kayak gitu. Tapi aku udah berdoa nih, ya Allah terserah engkau dikabulinnya kapan, diserahin gitu loh. Nah, itu maksudnya akan masuk ke unconscious mind itu seperti itu. Dan ini perlu latihan memang. Jadi hati-hati ketika ada data-data baru masuk, kayak misalnya apalagi kata-kata misalnya yang pernah pisah gitu ya, janda itu malu-maluin loh, memalukan loh janda itu misalnya. Itu kan data dari orang. Nah, kita yang bisa berhak menerima, kita mau menerima itu atau kita tolak. Kalau nolak tuh bisa juga dengan kata-kata kayak gini. Enggak, kata siapa memaluin. Kalau janda adalah satu hal yang memalukan, Rasulullah nggak akan nikah tuh sama Khadijah dan istri-istrinya yang lain. Gitu kan? Itu kan ditolak sama kita. Nah, itu akan mempengaruhi perubahan diri kita sendiri gitu, mempengaruhi kepercayaan diri kita sendiri karena kita yang menentukan. Jadi mindset, terus hati, perasaan itu adalah alat bantu yang Allah kasih buat kita. Namanya alat bantu, ya dia ngebantuin aja. Kayak misalnya Fanny punya handphone nih, yang mengoperasikan handphone siapa? Fanny sendiri. Iya, karena alat bantu kan ini. Handphone kan alat bantu. Sama, ini mati lagi nggak ya? Kok Fanny nggak gerak? Halo? Halo? Ini mati lagi ya? Tadi aku mati ya? Aku bingung, aku yang mati atau Teteh? Soalnya kamu nggak gerak, gitu aku bingung kalau misalnya kamu nggak gerak tuh. Kayaknya aku deh, Teh. Soalnya ada telepon, Oh, jadinya jaringannya gitu putus. oke. Pokoknya intinya gini, jadi kalau misalnya ada yang masuk, data yang masuk, kita yang nentuin, kita mau kita tolak, mau kita terima gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Kenapa kalau misalnya ditanya, kenapa sih kayaknya hidup aku susah banget? Ya, kalau misalnya kamu ngomongnya susah, ya susah terus. Kayak ada orang yang nanya kayak gini, kenapa aku tuh susah bayar utang gitu kan. Coba diganti dengan amanah. Enggak, aku Allah nitipin banyak amanah ke aku. Beda itu rasanya. Atau even kalau macet gitu ya. Ih kok macet banget sih? Itu bakalan macet terus di kepala. Jadi kalau mau diubah, jalanan rame ya. Gitu aja. Jadi ada perubahan kata itu karena berpengaruh banget ke alam bawah sadar kita dengan kita ngomong, terus kita percaya lagi, apalagi kalau kita selalu percaya bahwa kita tuh bodoh. Maka kelakuan kita kayak orang bodoh, terus orang ngelihat kita bodoh, terus keluar dari ucapan orang, ih kamu bodoh banget, gitu loh. Bayang nggak runutannya? Karena kita sendiri yang mikir itu beneran kenyataan itu. Jadi itu unconscious mind itu mainannya kayak gitu. Nah ternyata nggak cuma 2 ini aja nih Fanny dan teman-teman semua. Ternyata ada yang 3, namanya supraconscious. Kau nggak pernah dengar nggak nih? Ini jarang banget diomongin yang supraconscious tuh. Supraconscious itu adalah keyakinan atau spirituality, maksudnya kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Bahwa Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur masa depan kita, itu namanya supraconscious itu ada di situ. Itu yang berpengaruh banget dalam dari conscious mind, unconscious mind sampai superconscious. Itu tuh berpengaruh. Ini ya, bahasanya agak ilmiah dikit. Jadi kalau nanti teman-teman masih, ya apaan sih Kak? Boleh dicatat nanti ntar bisa ditanya ya. Jadi ini superconscious itu adalah keyakinan kita, spirituality kita kalau orang bilang akan ada kepercayaan kepada adanya Tuhan gitu yang mengatur semua ini gitu. Mengatur bahwa dengan doanya kita dikabulkan atau enggak, itu tuh si superconscious itu Allah gitu ya. Terus apalagi ada kalimat bahwa pikiran itu adalah doa yang tidak terucap. Jadi hati-hati. Cuman di pikiran doang itu nggak terucap itu bisa jadi doa gitu. Allah itu saking baiknya sama kita, kadang doa kita yang negatif dikabulin juga. Jadi gitu. Jadi perlu hati-hati juga kan misalnya dalam berdoa. Ini aku coba sambil lihat chat-chatnya. Oh, ini soal ini ya. Oke. Terus selanjutnya nih. Ini aduh, sorry. Nah, urutan ini adalah hati dibagi menjadi 3 kalau kata Al-Ghazali. Jadi ada hati yang mati. Jadi kalau misalnya ada kebenaran tuh dia nggak bisa menerima kebenaran, mengeras aja hatinya sehingga kalau ada kebenaran dia susah menerima itu. Terus ada hati yang sakit, hati yang masih memiliki kotoran hati itu hati yang sakit tuh. Jadi masih sering suudzon, masih sering ngeluh, itu berarti kita hatinya masih sakit. Terus hati yang nggak mau maafin orang lain itu juga masih sakit itu. Nah, yang ketiga adalah hati yang hidup. Jadi hati yang percaya kepada Allah, yang segera sadar ketika melakukan kesalahan dan langsung bertaubat.
Ini berkesinambungan ya. Jadi tadinya ada alam sadar, alam bawah sadar, ada supraconscious. Nah, terus itu dia berkaitan dengan hati yang mati tadi. Ada hati yang dibagi menjadi 3. Nah, tadi itu kan udah ketahuan kan posisi kita di mana sih sebenarnya, pikiran kita masih negatif atau enggak sih? Kenapa ini bisa keluar terus kata-kata ini? Ternyata bisa jadi kata-kata ini keluar terus karena kita ngomong itu berulang-ulang. Hidup aku susah nih, hidup aku berat nih. Akhirnya kan itu jadi di dalam diri kita tuh akhirnya itu menjadi kenyataannya gara-gara kita sering ulang-ulang dan sama alam tuh direkam di broadcast istilahnya ya. Kalau istilah psikologi itu kita yang membroadcast sendiri hal-hal yang di sekeliling kita gitu. Kalau kok kerja tuh susah banget ya atau cari kerja tuh susah, maka yang datang akan susah terus gitu. Karena itu yang sering berulang-ulang. Bahkan even kalau bercanda juga hati-hati gitu. Bercanda misalnya, iya ya kok kamu pintar banget, kalau aku pikun banget. Nah itu hati-hati tuh bercanda yang kayak gitu doang. Karena bakalan beneran jadi pikun kalau diulang-ulang terus bercanda itu gitu. Terus nah, urutannya kayak gini ya, keberkahan itu, karena sistem itu sudah Allah buat, keberkahan dalam hidup terjadi jika, ini kan ada conscious mind, terus ada unconscious mind. Ini Fanny dengerin aku nggak sih? Oke. Ini aku ngobrol kan ya, nggak aku ngobrol sendiri. Coba aku lihat. Yang lain... Dengar, Teh. Baik denger ya, berarti Fanny. Aku deg-degan banget sih kalau bergerak. Oke, ini jadi keberkahan dalam hidup itu ada sistemnya itu sudah dibuat. Ada yang ngobrol juga tuh Teh di chat. Oh gitu. Kenapa di chatnya? Aku Oh kedengeran Teh. Oke, aku simak. Oke, menyimak ya. Oke baik. Jadi keberkahan dalam hidup itu terjadi jika tadi kan ada conscious mind, alam sadar, ada unconscious mind, alam bawah sadar. Nah ada Halo Teh. Ini mati lagi. Iya, mati Teh. Mati terus. Kakak kebanyakan orang ya. Wah, sekarang udah kedengeran. Udah. Oke. Keberkahan itu sebentar. Terjadi dalam hidup ketika main kan dari data masuk bawah sadar kita udah positif dari kepala kita, terus alam bawah sadar sama pikirannya kita sama Allah juga sama gitu, sejalur sama hati yang baru keberkahan tuh muncul. Hati yang hidup tuh tadi, ketika merasa bersalah, aku ngelakuin dosa, langsung bertobat. Langsung ngeliat segala ciptaannya, ternyata ciptaan Allah tuh unik-unik ya, kecantikan orang tuh unik-unik ya. Terus kita banyak bersyukur. Nah itu tuh berkaitan semua tuh, conscious mind, unconscious mind, sama superconscious tuh digabung semuanya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada hati yang sakit, masih belum bisa maafin orang, itu jadinya kacau. Alam tuh jadi bingung, ini maunya apa sih orang ini gitu loh. Di satu sisi percaya sama Allah, di satu sisi nggak percaya sama diri sendiri. Gini, satu sisi percaya bahwa Allah itu maha pengampun, di satu sisi kayaknya aku enggak deh, kayaknya Allah nggak sayang sama aku. Itu kan nggak setara tuh, nggak sejalan. Makanya si hatinya masih sakit. Jadinya itu keberkahannya akan sulit terasa dalam hidup karena ada yang ngeganjel, karena kita kacau gitu isi kepalanya. Jadi yang perlu teman-teman latih itu adalah yang di bagian-bagian sini supaya ini sejalan. Kita mikirnya iya bahwa aku bisa, dalam hati juga ini diucap-ucap sampai masuk ke alam bawah sadar, terus kita percaya bahwa Allah menciptakan otak kita tuh sempurna, otak kita tuh luar biasa, maka kita adalah orang yang cerdas, itu diulang-ulang terus, artinya hati kita hidup, kita mudah bersyukur. Nah itu kalau selaras nih ya, yang akan dalam hidup jadi. Caranya gimana sih? Masih kayak gitu. Nah perlu teman-teman kan bahwa perasaan mengalahkan pikiran. Jadi kalau kita terlalu masih dendam, masih marah, itu pikirannya bisa kalah gitu. Jadi hati-hati. Sehingga kita sering memonitor perasaan kita tuh lagi marah kah, lagi kah. Ini marahnya sama siapa ya. Jadi biar jelas gitu. Yang perlu aku ucap berulang-ulang itu seperti apa. Nah, terus ada namanya buffer time. Buffer time itu adalah masa tunggu. Waktu di mana pikiran kita tidak mewujudkan hal yang kita pikirkan instan. Sehingga kita tanpa sengaja menarik hal yang terjadi langsung dalam hidup kita.
Nah, kalian dulu aja. Nanti kalau misalnya agak bisa nanti bisa tanya ulang. Ini kan gini, ketika kita misalnya mikir negatif langsung ke Kak, itu jadi ada namanya buffer time. Jadi ada masa di mana kayak loading nggak langsung kejadian gitu. Jadi masih hal buruk nggak langsung terjadi dalam kita. Nah, tunggu itu berlangsung, misalnya kalian tiba-tiba jadi sebel sama orang tanpa sengaja kayak sebel banget. Nah, yang perlu dilakukan menetralisir perasaan negatifnya. Caranya gimana? Kayak gini, membuat kontras dari itu tuh gimana caranya? Jadi membuat kontras itu kalian tulis hal-hal yang kalian gak suka. Aku sebel sama dia, aku tuh gak suka, nilai aku jelek, aku tuh bodoh, bla bla, ditulis tuh semua, ditulis hal yang kalian tidak suka. Itu namanya ngebuat kontras. Nama lainnya itu kontras, ngebuat hal-hal negatif dalam diri kita tuh ditulis, dicatat semua yang banyak, terus di sebelah kanannya buat kebalikannya. Misalnya bilang aku bodoh, terus di sebelahnya enggak, aku tuh cerdas. Aku tuh walaupun dulu aku mikirin aku bodoh, aku tuh cerdas gitu. Jadi ketika udah ditulis clarity-nya dicoret hal kontrasnya. Enggak. Jadi yang dilihat yang positifnya terus. Itu caranya supaya supaya si ketika waktu buffer time itu nggak masuk ketika itu nggak masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi caranya adalah dengan kita menulis hal-hal seperti itu yang negatif yang di kepala. Dan bagusnya memang ditulis, jangan cuma di kepala doang gitu. Jadi kalian buat ini terapi sederhana sih sebenarnya. Biar ketika teman-teman nanya, gimana sih Kak supaya aku nggak mikir negatif terus, caranya kayak gini. Jadi ditulis semua negatifnya dulu, ntar di sebelah kanan itu hal kebalikan dari yang kalian tulis tadi. Nah, itu yang difokusin, yang diulang-ulang setiap hari sebelum tidur, bangun tidur diulang-ulang bahwa aku tuh cerdas, aku tuh bisa, aku tuh orangnya percaya diri. Nah, itu tuh yang difokus tuh di clarity-nya itu tuh yang difokusin terus. Tapi perlu ditulis supaya teman-teman akhirnya bisa latihan untuk fokus. Ini tuh latihan ya, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kalian bisa berpikir positif. Aku kayak gini juga perlu latihan bertahun-tahun gitu loh. Jadi teman-teman ini cara yang bisa aku ajarkan supaya teman-teman nggak fokus sama yang negatifnya terus gitu. Ini cara seperti ini sangat membantu banget karena aku udah ngerasain sendiri. Jadi kalau ada hal-hal negatif tuh langsung aku tulis, dibuat lawannya. Lawannya itu ya, enggak, aku tuh cerdas, aku tuh percaya diri, aku tuh pintar, dan segala macam tuh kebalikannya gitu. Ini kebayang ya. Terus jadi tadi lalu coret hal kontras yang sudah dituliskan clarity-nya. Jadi yang hal negatifnya dicoret setelah ditulis yang positifnya. Jadi fokusnya tuh yang di positifnya terus gitu. Ternyata. Tadi sempat nge-freeze sebentar. Oh, bisa. Intinya gini, negatifnya ditulis, positifnya ditulis, habis itu kalau ada hal positif yang negatifnya dicoret gitu aja setiap saat. Ulang sesering mungkin sebelum tidur dan setelah tidur. Ulang-ulang ya. Terus nah kalau misalnya melakukan ini udah mulai netral, ada namanya psychological independence. Apa itu? Hati kita itu tidak tergantung sama orang lain gitu. Karena kita udah fokus, jadi kita sudah menjadi pribadi merdeka. Kalau belum merdeka itu apa? Orang lain masih didengerin, omongan orang negatif masih didengerin, itu belum merdeka gitu. Karena kita secara logisnya itu masih tergantung apa kata orang lain, tergantung aku tuh bahagia kalau masih kayak gitu. Jadi untuk mencapai ini, psychological independence ini memang perlu latihan. Latihannya cara sederhananya sebenarnya yang kayak tadi aku bilang. Mungkin belum terasa ke dalam kehidupan sehari-hari karena belum dilakuin aja gitu. Oke, ini sebenarnya materinya nggak banyak. Akhirnya ini ada nama ini. Misalnya tadi Fani ya, Fani mana sih? Fani pernah dengar nggak practice to makes perfect? Benar apa enggak? Bener banget Teh. Kenapa benar? Karena kalau misalnya kita nggak latihan, bagaimana bisa itu kita lakukan gitu? Itu nggak akan bisa jadi kebiasaan kita. Oke, itu benar juga. Cuman aku lebih senang dengan kata-kata practice to make progress. Jadi dengan kita latihan, kita ada progresnya. Kenapa nggak bisa perfect? Karena kita tidak pernah diciptakan sempurna sama Allah.
Kita nggak sempurna loh. Jadi kalau menuntut kita sempurna, stres. Pasti gitu deh. Orang-orang yang sangat perfeksionis, itu stres pasti ya. Karena gimana orang nggak diciptain sempurna? Kita itu kita tuh diciptakan karena Allah tuh udah bosan sama malaikat. Kok sempurna banget, disuruh A iya, disuruh B iya. Itu kan malaikat kan. Makanya nyiptain kita Allah tuh. Terus malaikat nanya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang suka menimbulkan kerusakan? Terus Allah bilang lah, aku seneng kok kalau mereka minta. Justru aku seneng kalau mereka tuh minta. Justru aku seneng kalau mereka tuh tobat. Ya makanya jadi manusia aja lah. Kalau sedih bilang sedih, kalau lagi bingung bilang bingung, ngadu sama Allah itu. Makanya practice makes progress itu adalah maksud aku gimana dari hal-hal yang tadi aku kasih tahu, teman-teman bisa Yang putus ya. ini cuma info aja sih. Tadi apa? Tadi sempat nge-freeze juga. Kenapa ya? Kenapa-napa lah. Pokoknya intinya progress. Jadi apapun ke progress yang teman-teman buat, itu aja. Terus mungkin dari aku materi akan lebih masuk, misalnya teman-teman nanya, ini kan cuma materi, jadi bingung kan tadi ini kata-katanya, kok aku pernah dengar gitu, coding. Nah mungkin akan seru lagi ketika ada kasus yang tanyain, terus aku bisa kasihin gitu. Kalau ini cuma ini aja sih info, kalau misalnya teman-teman butuh konsultasi sama aku, terus pengen ini lebih lanjut, bisa ngehubungin ke nomor ke sini, bisa offline, bisa online. Gitu. Kalau misalnya grup bisa 3-4 orang aja, jadi nggak usah banyak-banyak biar bisa dapat semuanya gitu sih. Itu aja mungkin dari aku. Kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa tanya sekarang. Ini kayaknya biar waktunya banyak, sengaja sih aku nggak banyak-banyak, biar waktu nanyanya itu lebih banyak. Gitu. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini udah ada yang raise hand teh. Itu yang aku tunggu, soalnya biar bisa dijelasin tadi tuh. Pasti kan kayak, ini apaan sih? Kayak gue nggak udah denger gitu. Kita yang pertama dari Teh Azmi ya. Ya maaf ya, ini internetnya kenapa ya? Kenapa Teh Azmi? Halo, udah kedengeran suara saya? Udah Teh. Oke, mohon maaf ya Teh, aku nggak bisa nyalain kamera, soalnya takut nanti auratnya tersingkap juga, soalnya banyak ikhlasnya. Iya, jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh, jadi terkait self love, how to self love ya intinya self love. Aku tuh kayak pernah dengar kan sih, aku kayak ngalamin juga. Aku tuh kayak sering motivasi diri gitu, kayak misalnya kamu cantik atau kamu pintar, tapi sebenarnya kenyataannya itu saya di luar dari itu, maksudnya beda. Nah, itu apakah bukan bentuk membohongi diri sendiri ya Teh? Nah, aku biasa kayak Asmi. Kenapa kamu merasa bahwa kamu tidak cantik gitu? Itu pertanyaan yang perlu aku tanyakan. Misalnya kayak kayak ada sesuatu lah misalnya Teh, tapi aku kayak kebalikannya gitu. Oh, enggak gini, tapi kan kenyataannya gitu berbeda. Nah, biasanya tuh dalam hatiku tuh bilang gini, kamu kayak ngebohongi diri kamu sendiri gitu. Gitu Teh. No way. Look. Dengar. Ini perlu ini aku jelasin yang supraconscious tadi ya Mbak Asmi ya. Ya. Supraconscious itu adalah keyakinan kita bahwa apapun yang Allah ciptakan kepada kita itu Allah punya maksud dan itu pasti yang terbaik. Itu pasti Teh Asmi pernah dengar, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi yang perlu Mbak Asmi ini kasih tahu ke dalam diri sendiri, yang ngomel itu bilang kamu tuh bohong, kamu itu banyak kan diri kita sendiri, kita tuh kadang berisik diri kita tuh, ada yang bilang setuju, ada yang bilang enggak gitu kan, kayak begitu kan? Iya. Nah ini nih yang perlu teman-teman pelajari nih. Ketika ada bahasa-bahasa yang berisik itu, tugas kita adalah ngajak ngobrol mereka satu-satu.
kita nego, bilang gini, loh, enggak dong, jelas-jelas Allah ngasih aku, nyiptain kita tuh yang terbaik, berarti muka kayak gini tuh terbaik loh. Siapa yang ngebohongin diri sendiri? Aku nggak ngebohongin diri sendiri, dan memang cantik karena memang itu yang Allah ciptakan. Allah nggak mungkin nyiptain aku buruk rupa. Buruk rupa itu definisi dari siapa? Itu definisi orang, bukan definisi Allah itu. Iya. Jadi, gitu loh. Jadi hal-hal yang muncul ego-ego yang kayak gitu, misalnya ego-ego personal yang dia muncul kayak gitu, itu muncul dari pengalaman masa lalu, pernah dibilang jelek atau apa, sehingga dia tidak percaya diri, kayak gitu-gitu loh. Makanya dia nyerang-nyerang, enggak, kamu tuh ngebohongin diri kamu sendiri. Enggak, itu tuh enggak ngebohongin diri sendiri. Kenapa? Selera Allah tuh menciptakan selera orang malah beda-beda loh. Ada orang yang bilang cantik, tapi orang yang itu bilang enggak, dia biasa aja gitu kan. Jadi yang perlu diomongin adalah Mbak fokus sama si ego yang ngomong enggak, kamu tuh jelek, kamu tuh membohongi diri sendiri. Loh, siapa yang membohongi diri sendiri? Jadi perlu ntar aku share screen lagi. Perlu selaras tadi loh yang aku bilang. Mungkin ini perlu diulang-ulang karena ini adalah ajaran yang cukup baru. Nih hal-hal yang ini nih. Mana nih? Ini tuh perlu diulang-ulang sampai ke super conscious. Itu adalah sampai di mana bahwa kita percaya bahwa apa yang Allah ciptakan itu yang terbaik, itu tuh indah, sehingga hati kita tuh hidup. Ketika masih kayak gitu, berarti itu adalah alarm bahwa hati kita masih sakit nih dan perlu diajak ngobrol nih. Enggak kok, aku diciptainnya yang terbaik kok, dan memang cantik. Kita perlu bersyukur sama apa yang dikasih sama Allah gitu. Kayak misalnya aku bilang diri aku cantik, yang memang nggak semua orang bilang. Maksudnya gini, yang penting kita merasa bahwa diri kita itu cantik. Masalah orang lain bilang aku cantik atau enggak, itu mah selera orang gitu. Makanya kalau kita misalnya ta'aruf nih, aku sering bilang sama orang-orang yang ta'aruf nih, misalnya pas sudah ketemu sama misalnya ada orang ta'aruf sama aku, terus pas ngeliat aku dia akhirnya nggak ngegagalin ta'aruf gitu. Iya. Terus? Atau Mbak Azmi pernah berada di posisi itu? Enggak sih, Iya, yang kayak Mbak bilang bukan dari saya juga yang bilang, tapi ada validasi dari orang lain. Maksudnya orang lain juga mengatakan hal seperti itu ke saya. Jadi kayak kalau aku mau ngepositif diriku tuh kayak, bohong, kamu bohong, kayak kamu nggak begitu. Jadi kayak gimana ya? Oke, baik. Aku ngerti. Jadi gini, ketika ada orang lain yang bilang bahwa kamu tuh jelek, itu adalah data, Mbak. Ya kan? Itu adalah data yang ada gini, aku share screen lagi. Ini aku masih share screen nggak sih? Enggak ya? Hilang. Oke, udah aku stop berarti. Sebentar. Ini perlu diulang-ulang, memang nggak apa-apa. Aku lebih suka ditanya kayak gini biar sesuai kehidupan nih. Nah, ini data yang tadi Mbak bilang bahwa kamu tuh tidak cantik. Ini tuh ada critical factor. Itu apa? Data ada data masuk. Nah, sekarang Mbak tinggal putusin mau dimasukin ke bawah atau ditolak. Nah, ketika misalnya ada orang yang bilang kamu tuh nggak cantik tahu, gitu, kamu tuh nggak menyenangkan, itu kan data dari orang. Nah, kita yang bisa bilang enggak kok, aku cantik. Buktinya Allah nyiptain kita kan yang terbaik. Gitu tuh namanya menolak kata-kata itu, sehingga tidak masuk ke dalam mindset, dan itu bisa bikin sikap Mbak jadi nggak pede, jadi nggak merasa cantik, jadi keluar kata-kata enggak, kamu tuh membohongi diri. Enggak, itu nggak membohongi diri. Itu cuman data-data dari buat apa sih keseharian Mbak, bahwa Mbak itu tidak cantik gitu. Kebayang nggak Mbak Azmi? Halo, ini aku yang mati. Fani, aku mati nggak sih? Aku mati nggak sih? Internet aku mati nggak sih? Putus-putus, Teh. Oke. Ya, tadi putus-putusnya dari mana ya? Yang data-data gitu, Teh. Oke. Jadi gitu, tadi kita jelek. Itu kamu jelek, itu kan data dari orang lain yang kita yang memutuskan sendiri. Ini masuk apa enggak gitu ke dalam diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita Azmi merasa bahwa enggak kok aku cantik. Kenapa? Karena Allah menciptakan aku yang terbaik. Itu kan data baru. Berarti orang-orang yang ngomong kayak gitu ditolak supaya kata jelek itu nggak masuk ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita merasa jelek, terus kita jadi nggak pede dan segala macam gitu. Yang tadi yang bahasan ta'aruf tadi nih ya, misalnya ketika kita lagi ta'aruf sama orang, terus orang ngeliat wajah kita nih, si pria ini akhirnya nggak ngelanjutin, terus kita merasa iya kan benar aku jelek. Nggak kayak gitu. Itu cuma beda selera aja. Mungkin muka kita tuh bukan seleranya dia gitu.
sama ketika kita suka sama pria gitu, kan nggak semua pria kita suka. Ada yang kita merasa suka, ada yang merasa dia tuh nggak menarik buat kita. Apakah ketika dia tidak menarik tandanya dia jelek? Ya enggak, dia bukan selera kita aja gitu. Jadi jangan merasa kita jelek cuma gara-gara dia akhirnya nggak mutusin untuk melanjutkan taruh dengan kita. Itu cuma beda selera aja. Insya Allah ada laki-laki yang memang suka sama kita dengan muka kita yang kayak gini gitu loh. Karena aku juga muka aku yang kayak gini, nggak semua pria suka muka yang kayak begini. Ada kok orang-orang yang bilang muka kamu tuh terlalu fierce, terlalu tajam, terlalu galak. Ada. Bukan apakah aku jelek? Enggak. Itu cuman aku bukan selera dia aja. Jadi oh ya udah kamu cari aja wanita lain yang sesuai selera kamu gitu loh. Jadi jangan itu cara aku menolak supaya aku tidak merasa diri aku jelek. Karena ya itu tadi setiap orang memang beda-beda seleranya. Jadi ya sudah gitu. Terus self love juga bisa dengan cara memberi barang-barang yang kita suka. Aku suka kayak gini, tandanya kita tahu apa yang kita inginkan gitu, itu juga termasuk self love gitu ya Mbak Asmi. Jadi itu bukan hal bagian diri kita yang bilang kamu membohongi diri kita sendiri, itu diajak ngobrol, bilang bahwa kita tahu loh bahwa Allah tuh memberikan kita yang terbaik. Itu diulang-ulang tuh, menciptakan yang terbaik. Jadi aku tidak membohongi diri sendiri, aku mensyukuri apa yang Allah berikan. Ini masih sempurna loh. Ini apa yang Allah kasih benar-benar sempurna loh menurut Allah untuk aku gitu. Itu aja terus diulang-ulang. Gitu. Nah, terus oke ya. Berarti insya Allah udah kejawab lah. Azmi ini nggak tahu kenapa dia tidak bersuara lagi. Apakah mati internetnya atau kemana gitu ya. Oh, sudah. Siap, Mbak. Terima kasih. Ya, insya Allah. Diulang-ulang ya, Azmi. Itu udah bener kok. Itu udah benar yang dilakuin, dan aku appreciate banget. Terima kasih karena sudah bilang gitu berulang-ulang di kaca. Tinggal diri sendiri yang merasa tidak yakin diajak ngobrol. Bahwa enggak, aku cantik, aku diciptakan yang terbaik, kamu jangan kayak gitu lagi. Gitu. Jadi ketika ada orang yang ngomong kayak tadi, ih kamu jelek, masa sih, aku bukan selera kamu kali, gitu aja, sesantai itu, insya Allah. Oke, habis itu siapa? Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih, semangat. Pokoknya kalau ada waktu lagi aku mau nanya lagi deh, tapi kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa habis ini? Afani? Ini yang nanya banyak juga, aku senang loh kalau yang nanya banyak. Gimana, Fani? Oke, itu. Banyak banget yang nanya. Nggak apa-apa. Emang mendingan ditanya. Karena ini tadi teorinya lumayan bikin, ini apa sih maksudnya gitu. Jadi perlu studi kasus. Ini ada dari, namanya Muhammad Yuda Pratama. Wah, mungkin punya suaminya. Mungkin, iya, mungkin. Bapaknya kaget. Assalamualaikum, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, namanya siapa loh kok Muhammad Yuda? Iya, pakai akunnya suami ini. Oh, sudah menikah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa, Mbak? Gini, mau tanya. Kadang kalau misal, kenapa ya? Kita tuh kalau misal lagi senang, lagi happy, itu kadang kita lupa untuk self-healing. Terkadang self-healing itu muncul kalau misal kita lagi, lagi putus asa, lagi galau, lagi sedih. Bahkan kalau senang itu kadang kita lupa sama Tuhan sendiri. Kadang kita lupa sama ibadah gitu. Aku pengen pengen di saat sedih, di saat senang itu maksudnya kita nggak lupa gitu loh. Itu gimana sih? Maksudnya tahu nggak sih? Iya. Kebayang maksudnya. Oke. Ini namanya Mbak siapa tadi ya? Soalnya namanya Muhammad Yuda. Siti. Oh. Oke. Ini Mbak Siti, kalau latihan ya, kalau mau terus terkoneksinya tuh maksudnya ke konflik terus ke hati yang bersih, itu biasakan kita kalau lagi jalan nih ya. Misalnya Mbak Siti suka jalan-jalan nggak sih, misalnya sama suami naik motor gitu ya? Naik motor, naik mobil? Dua-dua. Naik apa? Naik motor? Iya, naik motor. Oke. Sambil naik motor tuh ngelihat misalnya ada orang, aku diajarin untuk mensyukuri segala hal yang terjadi. Misalnya gini,
lagi jalan gitu, atau nggak naik motor dia lagi jalan sendirian gitu, terus ngeliat bunga itu ngeliat bunga aja tuh udah disyukuri gini. Ya semoga bunga ini bisa bermanfaat loh buat banyak orang. Ya Allah terima kasih bunganya cantik sekali. Ngeliat ada bangku di taman, semoga bangku ini tuh bisa bermanfaat buat orang yang duduk di sini. Itu namanya ngelatih supaya kita selalu inget teh. Mau kita lagi jalan atau mau kita lagi bengong itu tuh ngeliat langit, iya langitnya bagus banget ya. Semoga yang ngeliat langit ini masalah-masalahnya berkurang karena langitnya bagus banget. Itu cara kita supaya walaupun kita seneng, kita tetap aware itu kita tetap sadar dengan sekeliling kita karena kita udah biasa mensyukuri hal-hal yang seperti itu. Itu awalnya. Kalau itu udah terbiasa lama-lama, ternyata mau seneng juga baliknya ke Allah lagi, ya Allah makasih banget ya aku seneng loh hari ini walaupun cuman dibeliin sate sama suami aku misalnya gitu. Itu narik tuh. Makanya standar lupa tuh kayak gimana, kalau lupa itu yang kayak gini-gini tuh nggak inget. Justru kalau misalnya lagi seneng inget-inget hal kayak gini berarti itu bagus. Latihannya kayak tadi ngelihat bunga disyukuri, ngelihat ngelihat orang lagi nyapu-nyapu didoain, terus ngelihat bangku taman didoain yang duduk di sini semoga yang duduk di sini berkah, semoga yang duduk di sini tuh mendapat kebahagiaan. Itu cara supaya kita tetap eling gitu, tetap sadar, tetap bersyukur. Nah bersyukur itu dengan kita sering kayak gitu, maka yang tadi suprakonsius tadi yang berkaitan dengan Allah itu kan semakin kuat sehingga hatinya hidup karena mau seneng mau sedih ya begitu aja syukurnya sama. Atau ketika lagi turun lagi futur baliknya cepet gak kelamaan gitu. Kebayang ya maksudnya? Iya. Jadi mungkin yang perlu Mbak latih adalah seperti itu. Aku ngeliat tuh foto-foto di belakang di rumahnya Mbak tuh. Itu juga disyukuri, oh ternyata aku ada foto-foto yang memori-memori yang ternyata bisa aku ingat. Terima kasih ya Allah aku punya rumah. Terus misalnya punya pembantu, didoain pembantu di dalam hati, itu namanya silence revolution. Jadi kita bisa mengubah hidup orang lain dari doanya kita. Bisa jadi dengan doanya kita yang dalam diam itu, akhirnya hidup orang lain berubah karena doa kita gitu. Jadi kita sering kayak gitu aja. Gitu, cara latihannya salah satunya kayak gitu. Lakuin aja dulu, itu aku nggak bisa ngasih yang banyak karena belum tentu dikerjain. Jadi supaya bisa ngerjain, maka aku kasih tahu satu itu dulu. Itu udah powerful sih, insya Allah. Itu Mbak. Baik teh, makasih ya. Terima kasih. Ayo siapa lagi? Ini kayak lagi ini lah, kalau kayak lagi antrian dokter ya nggak sih? Ayo siapa lagi ya? Gitu. Iya nih Teh, ada di kolom chat juga nih Teh, kayak mungkin pertanyaannya tuh kayak berdasarkan yang materi tadi nih Teh. Jadi Assalamualaikum Teh, dari Wirasid. Assalamualaikum Teh, aku mau tanya perbedaan clarity dengan toxic positivity. Jazakumullah khairan kasiran Teh. Nah, sebenarnya kalau aku ngobrol sama psikolog juga dia nggak begitu suka dengan kata toxic positivity sebenarnya. Karena udah toxic kok ada positivity-nya gitu. Waktu itu aku pernah satu materi ya, bukan kajian. Beliau ngisi, aku juga ngisi, terus beliau ngasih tahu tentang toxic ini. Kata-kata toxic positivity itu juga beliau sebenarnya tidak begitu suka. Cuman gini, ketika kita nulis hal positif dalam diri kita sendiri, itu bukan toxic positivity sebenarnya. Karena toxic positivity itu adalah kita ngomongnya itu tidak tepat aja waktunya untuk orang lain sebenarnya. Banyaknya kan gitu. Misalnya orang baru ngelahirin susah-susah, kamu bisa, kamu ini, ternyata itu bukan yang dibutuhkan orang itu gitu misalnya. Nah, kalau yang ini tuh latihan, clarity itu gimana caranya pikiran kita itu isinya positif gitu. Sehingga kita tidak fokus sama negatif yang sering kita ucapkan berulang-ulang. Makanya sama ini diklarifikan, dimurnikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu masuk tadi ke alam bawah sadar kita, sehingga itu hal-hal positif yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kepala kita itu punya bank kata-kata positif tuh banyak gitu. Jadi kenapa sih kita susah banget ngomong kata positif? Karena kita bank di kepalanya kurang, karena isinya ngomongnya negatif terus. Jadi susah gitu nyari yang positif itu yang mana ya gitu. Nah, cara clarity itu bukan toxic positivity. Clarity itu adalah kita memurnikan, bukan mensucikan ya, hal-hal yang negatif di kepala kita jadi positif sehingga itu yang diulang-ulang di kepala kita terus masuk ke alam bawah sadar, terekam sama alam, ke broadcast sehingga yang datang itu yang ada di kepala kita itu yang positif itu gitu. Kebayang ya Mas Fani, kebayang nggak aku jelasin kayak gini? Iya kebayang Teh. Halo Teh. Keputus. Insya Allah.
Udah dibalas nih Teh dari Wira Sidnya. Oke Teh, terima kasih sudah jelas semuanya katanya. Oke, gitu. Jadi clarity banyak. Oke. Next nih Teh dari Lulu Azah. Lulu, oke. Ya, aku udah di teror nih. Mana? Di chat. Teh aku udah raise hand katanya. Oke, Lulu. Lulu. Silakan Lulu. Halo, Assalamualaikum Teh Dira. Suaranya deh ceria. Oke, Waalaikumsalam. apa? Terima kasih Kak Fani untuk kesempatannya. Jadi Teh Dira maafkan karena aku belum bisa untuk on cam. Jadi aku ngomong aja ya, nggak apa-apa. Kenapa? Kan aku pengen lihat mukanya. Nggak nih. Kayak coba kenapa? Ya udah, aku mau cerita dulu sebelum nanya. Boleh kan ya? Boleh. Jadi waktu aku SD, orang tua aku berpisah. Jadi sampai sekarang masih ada trauma karena aku tinggal sama papaku dan papaku tuh udah punya keluarga baru gitu. Jadi aku tinggal sama ibu sambung dan ibu sambung itu berlaku tidak baik ke aku. Jadi aku suka ngerasa buat ya udah apa ya, jarang komunikasi, jarang ngobrol. Jadi aku lebih sering diem di kamar gitu, murung. Dan sampai sekarang jadinya nggak berani buat ngobrol di banyak orang gitu, lebih nyaman buat sendiri. Tapi kadang ada beberapa kondisi yang aku ngerasa aku butuh orang lain juga, tapi aku nggak berani gitu buat komunikasi sama mereka, buat ketemu orang-orang baru. Karena aku pernah trauma gitu dan aku udah terbiasa buat apa-apa sendiri. Jadi menurut Kak Dira itu aku harus gimana? Oke, itu traumanya trauma di bagian mana sampai gak mau ngomong? Karena aku udah terbiasa sendiri. Jadi aku nyaman gitu di situ, tapi kadang aku ngerasa situasi itu tuh aku butuh gitu buat ngomong sama orang. Oke, jadi yang perlu dilakuin sama Lulu itu tadi nulisin apa? Yang sebelah kiri itu apa? Yang Tadi ditulis kontrasnya dulu kan? Ya nggak sih? Ini pakai whiteboard deh biar kelihatan semuanya. Mari kita tulis share on whiteboard. Oke, misalnya ini aku bantu nulis aja ya. Anggap aku pensilnya Lulu. Oke. Jadi kontrasnya apa coba? Mau ngomong apa? Soal ngomong nih, misalnya kaitannya tentang aku pengen, terserah deh mau ngomong apa? Mau nulis apa? Nulis apa ya? Aku ingin apa? Tentang butuh bantuan orang lain atau pengen bisa ngomong? Ya dua-duanya. Kayak aku Yang mana misal dulu? butuh Yang mana dulu? bantuan ke Oke. orang, atau aku ngungkapin perasaan aku, entah kesedihan aku, entah kebahagiaan aku ke orang gitu. Coba yang negatifnya apa? Yang Tulisannya negatif, ya aku pengen dibantu gitu misalkan, tapi aku nggak berani bilang. bukan. Aku nggak berani bilang minta bantuan ke orang ketika mau minta bantuan ke orang lain gitu. Iya, Ketika mau minta bantuan ke orang lain. Ini kontrasnya kan? iya betul. Oke. Ini aku ajarin langsung deh biar kebayang teman-teman juga. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, apa ya? Aku nggak berani, apalagi tadi? Udah, apa cuma satu aja? Apa ya? Aku kok belum kepikiran. Itu aja dulu. Itu yang kepikiran yang itu. Oke, itu aja dulu kayaknya Teh Dira. Coba, ini negatifnya kan. Mari kita buat kata baru. Ini adalah kontras gitu kan. Anggap ini buku tulis ya. Oke. Kontras. Nah, sekarang tulis clarity-nya di sebelah kanan. Clarity. Yang berlawanan sama yang nomor satu ini, yang di sebelah kiri. Apa coba berlawanannya? Aku berani gitu, bukan? Oke. Aku berani apa? Buat
bilang ke orang atau ngomong sama orang? Bilang ke orang kalau aku butuh bantuan gitu. Iya. Gitu aja terus. Terus yang ini kalau udah ini tuh mana ya ini dicoretnya gimana caranya ya? Ini format ini nggak ada ini kali ya. Terus kalau misalnya udah ditulis nih yang ini dicoret. Kamu fokus ke sini terus. Aku berani buat bilang ke orang kalau aku butuh bantuan, dibaca terus. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, itu dibaca terus gitu loh. Bayang nggak maksud aku? Oh iya, kebayang. Gitu. Jadi ini udah dicoret kan. Ini aku udah nggak mau fokus sama sini lagi. Aku nggak mau ngulangin kata ini berulang-ulang. Maka aku akan ganti jadi kayak gini. Ketika itu muncul, aku akan bilang enggak. Aku berani buat bilang ke orang kalau aku butuh bantuan. Gitu terus bilang sama Allah, ya Allah, aku percaya Engkau bisa bikin aku berani buat supaya ketika aku Kadira nge-freeze. Kadira. terus ya Iya, Kadira nge-freeze nih. beneran nggak? Masih putus-putus. Ntar aku ganti dulu ya, sebentar. Nanti ini ya, tapi aku kedengeran. Nggak bisa lagi, ya Allah. Sini. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Kadira. Kedengeran teh. Adil deh. Maaf banget, ini kenapa internet aku tiba-tiba begini. Tapi jadi kebayang nggak sih maksudnya? Ini ditulis Lulu nulisnya banyak sering-sering kayak gini. Oke. Nanti Jadi ini kayak banyak kayak yang apa? mikir positif mungkin ya. Bukan mikir doang, ditulis. Ditulis juga. Oke. Nge-freeze lagi nih. Halo? Halo teh. Sudah. Maaf banget, ya ampun, ini kenapa? Jadi banyaknya bukan cuma mikir doang, tapi ditulis dulu. Kalau buat membantu tuh ditulis dulu. Oke. Gitu. Nanti kalau udah kayak gini kan aku berani. Terus kamu udah sering ulang-ulang, nanti Allah kasih seseorang yang atau kasih bantuan supaya kamu bisa ngelakuin ini gitu loh. Bayang nggak maksudnya? Jadi sekarang ditulis dulu. Sekarang belum kebayang karena belum ditulis. Karena masih fokusnya gini, aku nggak berani, maka kamu akan terus nggak berani. Even kamu bilang, nulis juga bahwa aku bisa berkomunikasi yang baik sama ibu tiri aku. Misalnya gitu. Aku nggak bisa berkomunikasi yang baik. Yang kedua, aku nggak bisa berkomunikasi yang baik bla 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 sama ibu tiri aku. Sekarang clarity, aku bisa berkomunikasi yang baik sama ibu aku. Oke. Tapi kalau misalkan ngerasa nggak enakan gitu gimana ya, Kadira? Bilang lagi, aku selalu merasa nggak enakan kalau mau ngobrol sama orang. Yang sekarang aku berani gitu loh. Jadi kadang emang butuh banyak karena kepala kita kan kebanyakan negatif misalnya. Jadi perlu ditulisnya tuh yang banyak untuk membuat clarity yang banyak juga gitu. Jadi kalau kamu udah tahu, oh aku kurangnya di sini lagi, berarti ini ditulis tadi. Yang clarity diulang lagi, diulang-ulang kayak gitu caranya. Dicoret yang kalau udah ada ininya dicoret gitu. Begitu. Untuk Lulu. Sebenarnya kalau traumanya ada banyak, terapi yang dilakukan sebenarnya juga perlu lumayan banyak. Tapi untuk sekarang pertolongan pertamanya itu dulu aja. Ya. Oke. Gitu. Mau nanya satu kali lagi boleh nggak nih? Mau tanya apa memang? Karena trauma tadi kan yang pertama jadi lebih suka sendiri gitu, nggak berani buat apapun. Nah, sama halnya kayak karena udah pisah sama mama gitu, udah lama bertahun-tahun dan tinggal bareng sama papa.
kayak ya berjuang bareng sama papa, dan pas mau kuliah gitu, itu kan pasti ngerantau gitu, kayak pergi kemana, dan itu masih takut, masih sedih gitu, masih gimana ya, masih nggak mau pisah. Jadi aku harus kayak gimana gitu, Kak Dira? Kalau misalnya takut yang kayak gitu, tadi bisa ngelakuin yang clarity sama trust tadi dulu, dilakuin aja berulang-ulang. Sampai udah aku bisa kok. Nah, ketika misalnya udah sering kayak gitu, biasanya akan ada hal-hal yang kamu lakukan gitu. Misalnya tiba-tiba nemu ada ide, misalnya gimana caranya supaya bisa ada kayak perkumpulan orang-orang yang ngerantau terus kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu loh. Tiba-tiba dapet ide kayak gitu loh. Oke. Mungkin kamu merasa itu kamu tidak mampu karena kamu belum ketemu sama orang-orang yang pernah ngerantau, terus mereka berbagi kisah, terus oh ternyata aku bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu loh. Iya, kayaknya kayak gitu deh. Iya makanya. Kayak misalnya aku tuh merantaunya aku jauh ke Jerman lagi. Oh iya. Indian. Jadi nggak, dan lebih parah, nggak ada orang tua, jauh gimana mau pulang nggak punya duit gitu. Berapa Iya. harganya gitu. Tapi ternyata Kak Dira bisa, berarti aku insya Allah bisa juga. Ternyata nggak terlalu jauh, aku masih bisa telepon. Sekarang udah ada webcaman loh. Jadi aku bisa ngobrol sama papa aku gitu-gitu loh. Oke. Jadi cari teman-teman yang ngerantau lagi gimana, atau kamu bisa nge-DM aku, Kak ngerantau gimana sih Kak rasanya. Itu kan bisa. Itu namanya ide yang muncul ketika kamu udah mulai berpikir positif. Kan kalau negatif stuck. Coba gimana? Kalau udah negatif aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau ketika udah mulai tadi nih nanya gini aja terus dapat info bahwa iya ya ada yang orang ngerantau juga, mungkin aku kurang info soal orang-orang yang ngerantau, mungkin aku bisa nanya-nanya ke orang-orang yang ngerantau juga pengalamannya, jadi aku bisa lebih tenang gitu loh. Oke. Udah kebayang sedikit lah ya. Iya, udah insya Allah. Semangat. Merantaunya kemana sih? Ke Bandung. Ya Allah, Masya Allah. Ini di mana emang? Di Garut. Deket kan ya? Karena tinggal ngesot, sister. Nggak apa-apa. Semua orang kan emang baru keluar dari cangkangnya gitu, kayak, jauh. Nggak apa-apa. Iya. Kalau butuh yang rada jauhan, bisa ngobrol sama aku. Aku mau ngerantau lagi loh. Kemana nih, Kak Dira? Balik lagi ke Jerman kayaknya, insya Allah. Masya Allah. Sendirian lagi loh, sendirian. Aku belum nikah kan. Jadi ya, Iya. alone again gitu. Jadi ya sama-sama mandirinya perlu latihan aja sih sebenarnya. Kan kalau misalnya kenapa-napa, tinggal bilang ke diri sendiri juga bilang gini, hey, Garut sama Bandung dekat. Jadi aku kalau misalnya mau pulang, ya dekat, gitu aja. Oke. Gitu tuh, kayak gitu-gitu. Oke, Kak Dira. Oke. Makasih banyak ya udah bantu kebingungan aku. Kembali kasih, alhamdulillah. Itu kan Allah juga. Iya. Dan mohon doanya semoga aku bisa bangkit gitu dari aku yang lama. Bisa, insya Allah. Nggak bisa itu ketika udah meninggal, udah itu baru nggak bisa. Mutlak nggak bisa diapa-apain. Ini masih hidup mah insya Allah bisa. Oke, makasih ya Kak Dira ya. Jazakillah khair. Sama. Pasien selanjutnya, nggak, bukan pasien. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Oke. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya, tadi aku yang putus atau Tete yang putus ya? Nggak tahu, aku juga. Aku yang putus ya? Ya udah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ada yang raise hand dari Lila. Lila bahasa Jerman artinya ungu. Lila. Iya. Assalamualaikum Teh. Iya, Teh mau nanya gini, secara garis besarnya, apakah kalau misalnya misalnya kita ada inner child, itu aku kan juga ngikut kelas gitu kan, kayak pegang diri atau kayak untuk self healing ini, tapi kayaknya agak lambat progresnya, terus tersendat-sendat mulu. Nah, apakah tips-tipsnya kayak bisa ke psikolog offline gitu, kayak bisa tatap muka gitu? Kayaknya kalau belajar aja atau sekedar kayak gini, aku kayak lama banget gitu progresnya. Terus ini juga kan soalnya udah agak urgent karena sekarang umur aku 29 tapi belum nikah. Kayaknya juga mungkin karena itu. Mungkin juga karena itu sih, masih ada banyak PR diri yang harus diselesaikan gitu, Kak. Mohon tipsnya ya, makasih. Nah, oke. Ini Lila tinggalnya di mana? Aku di Bogor. Ya, sekota sama aku dong.
Dira di mananya? Di Bogor, aku di Parung ya. Oh, ya udah meet up langsung aja deh ke Ya udah Dira. itu tadi jadwal aja kalau memang mau ya. Biasanya Iya teh. kalau memang itu urgent banget atau jadwal sama aku aja nggak apa-apa. Mumpung aku masih di Indo ya, maksudnya kalau pengen Iya. bisa langsung hubungi yang tadi aku kasih tahu. Apa udah Iya dicatat iya teh. gitu. Mumpung deket di Bogor. Iya teh benar. Kayaknya juga aku ngerasanya kayak sebenarnya udah sempat nyari-nyari juga. Cuma karena corona kemarin jadi kayaknya nggak pada buka apa gimana gitu. Jadi ya gitu Zoom terus kayak aku masih tarik ulur gitu aku nggak jelas. Tapi kayaknya nih udah lumayan mendesak sih hari gitu. Intinya gini aja, terserah didoain dulu aja. Kira-kira kamu nyaman nggak sama aku? Kira-kira Allah setuju atau enggak? Tanya aja. Kalau emang kamu yakin, bisa hubungin nomor yang tadi aku kasih, terus atur jadwalnya. Dan kalau aku pribadi, aku nggak masalah soal corona. Jadi kalau mau Iya teh, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan bisa membantu nanti ya. Iya, insya Allah. Makasih teh. Ya. Siapa lagi? Oke, next dari Lulu juga nih, namanya Lulu M. Mana orangnya? Kok aku nggak lihat. Halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mana sih? Oh, itu! Fotonya di depan mata, kok aku nggak ngeliat tulisannya. Iya. Ya, makasih Teh kesempatannya. Mau nanya nih Teh, kan saya tuh tipe orang yang perfeksionis ya sebenarnya gitu. Lumayan nih orang-orang perfeksionis, ya aku dulu perfeksionis. Ya makanya, ya jadi tuh kadang kalau misalnya ada impian tuh, pokoknya tuh kayak harus gitu kan. Soalnya aku juga kerja keras gitu kan, untuk gapai impian itu. Nah, di satu masa ketika aku lagi istiqomahnya sekarang gitu kan sama Allah gitu. Nah, itu tuh nggak kecapai gitu Teh. Nah, gimana tuh Teh kita tuh supaya tetap mensyukuri gitu ya. Karena tuh susah ya kalau misalnya kita udah terbiasa untuk apa yang kita inginkan tuh selalu tercapai gitu. Terus pengen tetap self love walaupun di kondisi kayak gini gitu. Itu sih Teh dari saya, makasih. Oke, mungkin dulu kalau misalnya aku lagi kayak gitu, aku akan bilang sama Allah, oh ini cari hikmah aja. Kira-kira hikmah kamu gagal apa? Hikmahnya gagal apa ya? Mungkin bisa nemenin orang tua dulu kali di sini di rumah. Itu ditulis. Oh ternyata aku oke, baik Allah. Yang paling utama untuk orang perfeksionis adalah ketika Allah kasih ujian kayak gini, tandanya Allah pengen ngasih tahu bahwa kamu itu manusia gitu. Oh, aduh. Yes, nggak mungkin perfect. Allah membuat kamu tidak perfect dan menunjukkan langsung bahwa kamu tidak perfect, jadi wajar bahwa kamu gagal. Karena ada masanya bahwa kamu butuh aku untuk untuk menyadari bahwa aku itu yang paling sempurna dan kamu tuh tidak. Jadi aku gitu. Itu hikmah paling penting buat orang-orang perfeksionis ketika gagal ya. Bahwa menyadari bahwa aku tuh gagal karena aku tidak sempurna memang. Dan ternyata dari ketidaksempurnaannya aku, kegagalan ini, Allah pengen menunjukkan bahwa aku memang perlu lebih dekat sama orang tua. Itu adalah sesuatu yang Masya Allah banget gitu. Jadi dengan ketidakperfeksionisan aku, justru aku bisa dekat dengan orang tua. Dan terima kasih ya Allah, jadi aku tahu bahwa aku manusia gitu loh. Yang tadi aku bilang, Allah itu nyiptain malaikat sudah bosen karena dia perfect banget. Disuruh ibadah iya, enggak iya, pokoknya nurut aja. Makanya nyiptain manusia yang tidak sempurna, makanya malaikat nanya, kenapa nyiptain yang kayak begini gitu intinya kalau kasarnya. Allah bilang lah justru aku suka sama yang tidak sempurna karena aku butuh dimintain, aku butuh ketika lagi sedih mereka tuh minta ke aku bahwa aku tuh Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi makanya aku sering bilang bahwa jadi manusia aja lah, udah. Ketika lagi kayak gini jatuh, iya, emang aku udah saatnya kayak gini ya Allah, aku minta maaf ya, kayaknya aku terlalu sombong ya. Makasih ya, udah bikin aku deket sama orang tua aku. Kadang sampai nangis, karena kadang Allah tuh pengen menyadarkan kita, itu digituin dulu. Ini anak terlalu perfeksionis nih, aduh nggak bisa nih kalau kayak gini. Ntar lama-lama nih, bakalan parah nih anak nih. Udahlah digagalin aja tuh, biar jeder gitu. Maksudnya mungkin apa, kalau aku sebagai mantan perfeksionis, dulu aku perfeksionisnya parah banget. Salah dikit, hapus. Dan udah di-upload di IG story nih. Baru sadar di IG story keempat, semuanya aku hapus itu. Padahal yang nonton udah banyak. Saking ada satu huruf yang nggak tulis gitu. Nyebelin banget. Nah, kayak gitu-gitu. Itu saya banget. Makanya latihan aku adalah ketika aku salah tulis, aku biarin aja udah. Oke, aku nggak sempurna, biarin aja. Orang belum tentu ngelihat itu kekurangan gitu. Jadi gitu. Jadi perlu digituin dulu. Nah sama Allah digituin juga kadang aku dulu. Dulu aku pernah digituin juga. Sampai aku sadar bahwa oh iya, mohon maaf ya Allah, aku manusia ya, aku minta maaf deh.
Engkau yang maha sempurna, aku minta maaf. Terima kasih sudah bikin aku kayak begini. Gitu caranya. Terus teh apa saya harus menurunkan kadar perfeksionis atau gimana? Bukan Atau tetap menjadi tidak bilang jangan bilang jadi perfeksionis karena memang tidak bisa. Kan stres tuh itu. Stres loh. Perfeksionis itu kalau kata guru itu penyakit loh sejujurnya. Karena kita tuh karena kita tidak pernah sempurna. Stres kalau nggak sempurna tuh coba. Makanya ketika melakukan kesalahan diturunin aja. Oke, aku manusia. Bilangnya gitu aja. Aku manusia, kalau salah wajar. Karena aku manusia. Nggak apa-apa salah. Bilang ke diri sendiri yang sangat perfeksionis itu, nggak apa-apa loh salah. Kita bukan malaikat, ya Masya Allah kita bukan malaikat. Salah itu biasa. Dengan aku salah, aku belajar sesuatu. Dengan aku salah, berarti Allah ingin mengajarkan aku sesuatu, berarti Allah sayang sama aku. Itu berulang-ulang tuh. Jadi jangan kebalik kata-katanya, jangan bilang bahwa Allah tuh nggak sayang sama aku, buktinya aku gagal, nggak kayak gitu, nggak mungkin Allah nggak sayang sama kita. Kalau nggak sayang hati kamu dibuat mati tuh, nggak mungkin nanya kayak gini nih, nggak mungkin dikasih pikiran untuk ada di kelas ini, nggak mungkin, makanya itu tandanya Allah sayang. Jadi Allah pengen ngasih tahu mungkin juga untuk ngasih tahu mungkin ini jawaban dari doamu juga bahwa kenapa ya kok aku gagal itu, kamu terlalu pengen perfeksionis, masalahnya kodrat kamu tidak perfect, jadinya begitu gitu. Stres gitu. Buat orang-orang perfeksionis ya, aku sebagai mantan perfeksionis tahu banget itu ada di situ. Jadi jangan bilang ke diri sendiri bahwa kita perlu sempurna. Aku nggak tahu masalah perjalanan kehidupan kamu apa sehingga kamu menuntut diri untuk sempurna. Biasanya itu dari orang tua sih, biasanya dididikan orang tua sehingga pengennya kita sempurna, pengen menunjukkan sesuatu bahwa kita tuh bla 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 gitu. Cuman ya itu diturunkan saja. Maksudnya diturunkan tuh lebih ke aku manusia, nggak apa-apa salah. Buktinya dengan kegagalan ini aku lebih dekat dengan orang tua, aku bisa menunjukkan rasa sayang aku, terima kasih ya Allah. Itu udah suprakonsiusnya udah balik lagi tuh, karena itu udah sejalan. Konsiusnya, unconsciousnya udah percaya, udah senang, terus suprakonsius balik lagi ke Allah, terus hati kita lebih hidup gitu kan. Itu namanya keberkahan akan datang dari situ gitu. Maksud dari tema tadi itu seperti itu. Oke, Lulu. Semangat. Ya, oke. Berbakti sama orang tua. Terima kasih banyak ya, Teh. Kembali kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari chat. Oke. Jadi, Kak Dira, bagaimana kalau menempatkan validasi dari orang sebagai bagian dari data pendukung yang kita percaya? Contoh dulu, aku nggak bisa nih, contohnya bagaimana ini? Siapa nih yang nanya? Dari Intan. Mana Intan? Ada nggak Intan? Ada nggak? Kalau Feby. Ada Intan. Udah live kayaknya Teh ya? Gini aja sih, kalau misalnya itu sebagai data pendukung dan itu memang sesuai dan itu positif, sesuai sama impian, sesuai sama apa yang kita inginkan, ya nggak masalah. Kan kita yang milih, itu mendukungnya tuh cocok apa enggak gitu. Kalau nggak cocok ya ngapain diterima gitu aja. Buat apa Anda menerima perkataan yang tidak cocok gitu loh. Tapi kadang kita harus akan validasi tersebut Teh. Validasi apa sih? Validasi apa? Ami apa? Kenapa sih Ami? Validasi apa yang dimaksud? Validasi apa nih Teh Ami? Ya, sebenarnya itu kan punyanya Teh Intan ya, nggak apa-apa Tah. Sebelumnya maaf nggak bisa pakai dulu soalnya kameranya lagi bermasalah. Iya, jadi kayak untuk validasinya tuh kadang awalnya tuh kayak oh ya alhamdulillah, kayak oh ya kamu pintar ya, oh ya alhamdulillah diakui gitu. Tapi makin lama makin kayak kalau nggak divalidasi itu nggak ngerasa bahwa pencapaian itu ada kayak gitu loh Teh. Gimana ya? Ini sama siapa pengennya divalidasi? Sebenarnya. Kadang orang tua, kadang lingkungan. Kayak ya butuh pengakuan kalau sudah berusaha sekuat tenaga gitu. Nggak apa-apa, berarti kalau pengen kayak gitu ngomong aja sama orangnya. Apalagi sama orang tua. Mak, kalau aku berhasil ngelakuin sesuatu, aku seneng deh kalau dibilang, kalau dipuji. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Asal jangan bukan berarti ketika mereka tidak dipuji, akhirnya kita nggak mau melakukan itu gitu loh. Tinggal kasih tahu aja bahasa cinta kita bahwa aku lebih seneng loh kalau misalnya, kayak misalnya aku nih, sama orang tua, Mak, kalau aku berhasil ngelakuin sesuatu, aku seneng loh kalau dipeluk, dipupuk, terus aku bilangin Mbak keren. Gitu aku ngomong sendiri ke orang tua tuh. Jadi itu akan jadi hal-hal yang otomatis karena mereka sudah dikasih tahu, oh anak aku itu senangnya begini. Dan emang perlu berkali-kali bilang ya, nggak cuma sekali dua kali. Ke teman juga gitu, tau nggak sih, gue tuh kalau misalnya senang itu lebih senang kalau lo
ngasih tahu pencapaian gue, mengapresiasi pencapaian gue, bukan dikasih hadiah. Iya. Jadi mereka tahu. Kalau hadiah doang mah kayak kurang gitu ya. Kalau cuma dikasih hadiah, mendingan ngasih tahu aja, kamu keren loh, masya Allah udah ngelakuin ini. Nah itu gue lebih seneng tuh. Kalau lu senengnya apa? Biar gue juga bisa ngelakuin sesuatu yang lo mau gitu. Jadi Halo Teh. Halo Teh Dira. bentar lu. Halo. Halo Teh. Halo. Suaranya udah ada tapi videonya nge-freeze. Oke. Oke, udah. Nama mati mulu ya lo, masya Allah. Maaf ya, bisnya nggak kayak gini. Gitu. Jadi tadi ngomong apa? Oh ya. Jadi kalau kita bisa kok ngomong manusiawi kalau kita butuh validasi orang lain. Manusiawi sebenarnya. Cuman akan tidak tepat ketika kalau kita tidak tepat ketika kalau mereka nggak muji, berarti aku nggak mau ngelakuin itu. Itu namanya kita belum independen tadi, belum merdeka. Nah, biar sesekali, intinya kan mungkin sesekali aja kan Ami pengen denger itu, ya nggak sih? Iya sih Teh, soalnya kan memang dulu tuh kayak dari SD, SMP, SMA itu kayak kebetulan masuknya tuh ke kelas unggulan terus. Jadi kayak kompetisinya itu tinggi banget gitu, dan sewaktu itu kayak bukan yang nomor 1 gitu. Jadi kayaknya mungkin nggak tahu ya ini ada kaitannya kayak gitu. Jadi jadi nggak kalau ketika orang bilang, oh iya bagus ya nilainya, oh alhamdulillah kayak seneng gitu. Ya itu tadi nggak suka dikasih hadiah, tapi lebih suka diapresiasi aja usahanya kayak gitu. Kan ada orang bahasa cintanya tuh word of affirmation. Itu senangnya dikasih tahu tentang hal-hal yang kayak gitu, diberi pengakuan dari kata-kata ada yang itu kayak aku. Nah, berarti bisa juga makanya bilang ke lingkungan sekitar. Atau kalau gagal mah, kalau misalnya gagal jangan marahin aku ya, bilang aja aku sudah ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi orang tua tahu perlu ngasih taunya kayak gimana, sehingga ketika kita tidak jadi yang terbaik mungkin dari sudut pandang manusia, tidak masuk ke tingginya, rankingnya tuh nggak ranking yang seperti biasa, mereka tahu apa yang perlu dia kasih tahu ke kita gitu. Dan itu tadi kita perlu ngomongnya berulang-ulang, nggak bisa satu kali doang mereka paham. Oh ya, siap. Oke. Tak lakuin. Terima kasih. Insyaallah. Semangat. Insyaallah semangat. Alhamdulillah ya Teh, ternyata kita udah di ujung acara nih Teh. Aduh, ini kasihan banget tuh yang dua yang angkat tangan tuh udah pegel dari tadi nggak. Iya. Jadi untuk teman yang masih mau bertanya silakan ya, tadi Teh Dira udah share kontak dan mungkin bisa dihubungi. Jadi langsung aja nih closing statement dari Teh Dira. Apa ya namanya? Intinya gini, kalau kita perlu latihan, itu pertama. Ada lagi yang latihan? Enggak. Enggak, itu masih. Tadi soalnya ada ininya. Oh, kontaknya boleh di-sharing lagi nggak? Oke, baik. Sebentar ya. Tadi aku share screen. Mana sih? Main. Ini. Yang perlu teman-teman latih adalah tadi clarity, contrast, clarity itu perlu dilatih pelan-pelan. Nanti ketika misalnya sudah terbiasa, kayak tadi akan kebuka pintu-pintu lain yang itu mengarah ke perubahan diri kita menjadi lebih baik gitu. Sekarang latihan dulu, mungkin belum make sense banget, belum, iya emang bisa, tapi dilakuin dulu aja. Kan perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Langkah dulu aja, latihan dulu aja. Aku bisa sampai sekarang karena mengalami yang kalian lakukan, yang kalian rasain sekarang gitu. Jadi sudah jadi sekarang ini, jadi jangan membandingkan aku yang sekarang, bandingkan aku yang dulu. Aku yang dulu itu memang kayak yang masih pikirnya negatif, galak, ngomongnya nyelkit dan segala macam. Ternyata bisa loh berubah jadi kayak gini. Dari mana? Dari kita latihan. Jadi self love itu perlu dilatih, perlu dilakukan berulang-ulang. Sama tadi kata-kata positif itu perlu dimasukin pelan-pelan sehingga otomatis kata-kata yang keluar itu kata-kata yang positif gitu. Jadi
Ingat, practice makes progress, bukan makes perfect. Karena kita tidak diciptakan sebagai manusia yang sempurna, lakukan aja berprogres, dan itu yang disyukuri. Terima kasih ya Allah. Lihat sekeliling di alam, oh ternyata awannya indah, terima kasih. Oh ada bunga cantik sekali, semoga yang ngelihat dapat keberkahan juga seperti aku bahagia ngeliat bunga ini. Gitu aja terus. Lama-lama kita akan dekat dengan yang tadi super consciousnya tuh mulai dekat sama Allah, kita tahu apa yang terjadi, oh ternyata Allah tuh sayang sama aku dan segala macam. Itu tadi keberkahan yang muncul karena hati kita yang hidup. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf banget kurangnya karena bolak-balik mati. Ini daerah rumah aku emang daerah ujung banget Parungnya, jadi sinyalnya kadang gini. Cuman biasanya tidak begini ketika lagi ngisi seminar. Ini kenapa jadi begini aku juga nggak ngerti. Qadarullah kayak gitu. Aku mohon maaf banget kalau itu sangat-sangat mengganggu. Semoga nanti ke depannya nggak begini lagi gitu. Terima kasih sudah mengundang, terima kasih juga sudah hadir. Kalian bisa dipilih Allah hadir di sini, itu tandanya Allah sayang, Allah cinta sama teman-teman semua. Semoga kita nanti ketemu lagi suatu hari nanti dalam kondisi yang jadi lebih baik, jadi lebih happy, lebih menikmati hidup, lebih sayang sama diri sendiri. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teh Nadira atas materinya, atas sharingnya pada hari ini. Semoga teman-teman sekalian kita semua bisa mendapatkan ibroh dari apa yang telah disampaikan dan makin mencintai diri kita. Jadi semoga kedepannya semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita pada hari ini dari Ruang Keluarga Muslim. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Nadira dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Mungkin kalau misalnya mau lebih dapat info lebih lanjut tentang kajian-kajian, silakan di-follow Instagram Ruang Keluarga Muslim, dan juga tentang psikologi mungkin ya bisa follow ke Teh Nadira di Instagramnya. Jadi teman-teman sekalian kalau mau share apapun, misalnya di Instagram mau ngepost, silakan tag ke Ruang Keluarga Muslim dan tag Teh Nadira, jadi nanti bisa di-repost juga, dan kita bisa saling share kepada teman-teman kita yang tidak hadir juga. Terima kasih banyak Teh, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga sudah Ya, hadir. Teh. Jazakillah khair. Jazakallah khairan Teh Nadira. Amin. Aku pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.